Pemirsa, kabel semrawut masih menjadi salah satu permasalahan klasik yang ada di Jakarta. Contohnya seperti yang berada di kiri saya, ini kabel listrik dari atas sampai ke bawah. Ini masih semrawut yang terkadang ini juga mengganggu estetika kota dan juga mengganggu keselamatan bagi para pengguna jalanan termasuk juga para pejalan kaki. Namun saat ini pemerintah Jakarta ini sudah akan menjalankan kembali proyek SJUT atau sistem jaringan utilitas terpadu, yang mana kabel-kabel ini nantinya akan dimasukkan ke bawah tanah untuk memperbaiki estetika kota dan juga menambah keselamatan bagi para pengguna jalan. Tadinya memang ini sebuah program yang sudah dicanangkan sejak lama, namun terhalang oleh beberapa faktor. Ini selain terhalang oleh izin, juga terhalang oleh beberapa faktor lainnya yang kini sudah dipastikan akan mulai dikerjakan kembali. Baik SDM maupun dana sudah dipersiapkan, namun bagaimana nanti pengimplementasian dari proyek SJUT ini, saya akan membahasnya lebih dalam di garis batas. Ikuti saya, pemirsa. Berjuta kabel menggantung semrawut seperti benang kusut yang tidak pernah selesai dijahit. Sarana jaringan utilitas terpadu SJUT bukan hanya sekedar proyek infrastruktur. Ini adalah langkah pemerintah menata wajah kota. Lompatan menuju kota global yang lebih tertata dan aman. Kita ini kan bisa dibilang ketinggalan dari daerah-daerah sekitar kita seperti Tangerang, ya kan, dan Jakarta ini rasa-rasanya sudah tidak pantas lagi kalau kabel-kabel itu berada di atas. Dan memang ini menjadi prioritas dan tentu masuk ke dalam RPJMD yang kemudian ke depan akan terus dikerjakan dan diselesaikan. Ada daerah yang diprioritaskan ya sih Pak, mungkin titik-titik yang harus awal gitu? Di Jakarta Selatan kalau di daerah Rasuna Said, tentunya Jakarta Timur juga, daerah Cawang, di pusat utara dan barat. Dan sebenarnya kalau dibilang prioritas, semua menjadi prioritas karena kesemrawutan ini selain juga secara estetik sangat tidak bagus, tetapi juga berbahaya bagi masyarakat. Kita tahu ada banyak sekali kejadian-kejadian short circuit, ya, arus pendek yang kemudian bisa terjadi kebakaran dan lain-lain. Sepanjang 25 km, SJUT telah rampung di 10 ruas jalan di Jakarta Selatan pada 2021-2022 dan berhasil membersihkan kabel udara hingga 82%. Kini sepanjang 295 km SJUT ditargetkan dapat dibangun hingga 2026. Ini bukan soal estetika, melainkan soal keamanan warga. Lebih ada 166 lokasi. Kalau kami coba totalkan, itu sekitar 209,46 km. Lokasinya sekitar 166 lokasi jalan, kalau panjangnya sekitar 209,46 km. Artinya kita memang secara bertahap dan berkesinambungan mencoba melakukan perapian kabel udara. Nah, selain dilakukan proses penurunan kabel udara bersama dengan kegiatan relokasi, Pemda DKI juga melakukan penataan dengan konsep SJUT atau sarana jaringan utilitas terpadu. Ini kalau Pak Alvin misalnya melihat lokasi-lokasi di Jakarta Selatan, kita ada beberapa lokasi, ada kurang lebih 10 lokasi di Jakarta Selatan yang sudah sepenuhnya bisa menurunkan kabel-kabel udara. Bukan tanpa celah, proyek utilitas ini harus dibarengi dengan regulasi ketat dan transparansi anggaran. Berharap pada tahun ini 2025, Raperda tersebut dapat segera disahkan oleh teman-teman DPRD agar apa? Agar Dinas Bina Marga dapat bekerja dengan payung hukum yang jelas, ya. Karena kalau aturannya sekarang ini memang belum ada kewajiban yang memaksa para provider utilitas, ya, terutama kabel-kabel, untuk dipindahkan ke bawah tanah. Jadi larangannya itu belum ada sanksinya, begitu. Nah, di dalam Raperda ini sudah ada kewajiban seluruh provider atau penyedia jasa utilitas termasuk kabel, ya, wajib ke bawah tanah. Sehingga ada sanksi yang tegas, pembiayaan yang jelas, dan juga transparan. Dan yang terpenting adalah pengembangan utilitas ke depan sudah tidak perlu lagi bongkar pasang trotoar ataupun jalan, Mas. Proyek relokasi kabel fiber optik menjadi salah satu fokus utama yang dibahas dalam Pansus DPRD.
kita membuat panitia khusus jaringan utilitas terpadu. Jadi sistem jaringan utilitas terpadu SJUT adalah bagaimana kita buat supaya seluruh jaringan utilitas itu, baik dia telepon, listrik, kemudian kabel internet, dan kabel-kabel lain, bahkan kemudian nanti bisa disatukan juga dengan PAM, air, kemudian dengan PAL, air limbah, ya. Masukin ke dalam tanah semua. Ya, jadi kalau di negara maju ya besar-besar tuh gorong-gorong, bahkan bisa ada kehidupan di bawah situ kira-kira ya. Nah itu arahnya ke sana. Cuman kemudian memang kita belum bisa bikin gorong-gorong yang besar karena itu harus ada kajian dulu bagaimana kesiapan di tanah Jakarta untuk dibuat terowongan. Jakarta butuh keteraturan, bukan hanya sekedar proyek menanam kabel di bawah tanah, tapi penataan yang benar-benar menyentuh akar persoalan. Bagi warga yang terpenting bukan di mana kabel berada, namun sejauh mana keamanan, estetika, dan hak atas kota ini dijaga.